Saudaraku sekalian, kita belajar dari kehidupan Bapak Abraham yang adalah bapak orang percaya, saudaraku, ya, yang menjadi teladan iman kita. Hidupnya itu dibungkus, ya, dilingkupi, dibelenggu, dipasung oleh atau di dalam rencana Allah. Hidup Bapak Abraham itu dilingkupi, ya, dipasung dalam atau oleh rencana Allah. Allah memerintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, dari sanak saudaranya, ya, di dalam Kejadian pasal 12. Dan Abraham tidak pernah berani pulang ke Ur Kasdim. Dalam masa kelaparan pun ia memilih pergi ke Mesir yang nyaris ia kehilangan istri. Ini menunjukkan kehidupan umat yang terpilih. Nah, bagaimana pengenaannya untuk hidup kita, saudaraku? Kita umat pilihan. Hidup kita juga harus dibungkus, dilingkupi, dibelenggu, dipenjara, dipasung dalam atau oleh rencana Allah. Kita umat pilihan, saudaraku, memang ditentukan, dikehendaki untuk mewarisi kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17. Mewarisi kekayaan Allah, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini luar biasa. Oleh sebab itu hidup kita harus kita arahkan sepenuhnya kepada tujuan ini, proyeksi ini. Untuk itu kita harus dipersiapkan menjadi orang-orang yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya kita harus berjuang untuk memiliki kualitas hidup seperti Yesus, saudaraku. Dan ini berat sekali, saudara. Tetapi bisa kita capai. Kualitas hidup seperti Yesus artinya di dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Ini bisa. Karena tidak ada pencobaan melampaui kekuatan kita. Semua pencobaan yang kita alami, semua pergumulan hidup yang kita hadapi bisa kita lalui, kita selesaikan dalam kehendak Allah. Sesuai kesucian Tuhan, dalam kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Bisa, saudaraku. Mungkin, saudaraku, ini bisa, ini mungkin, puji Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita mau berubah, mau bertobat. Ya, kepada saudara-saudara semua, di tengah-tengah kesulitan hidup yang saudara alami, dalam pergumulan hidup berat yang saudara sedang jalani, saudara fokus ke langit baru, bumi baru. Fokus bagaimana dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, yang karenanya kita harus memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Nah, hidup kita mesti dibungkus, dilingkupi, dibelenggu, dipasung oleh rencana Allah ini. Bahkan rencana ini adalah rencana sebelum dunia dijadikan. Artinya, memang Allah menghendaki ada anak-anak Allah
manusia yang berkualitas anak-anak Allah yang bisa dipercayai untuk mengelola ciptaan Allah. Dan kita, saudaraku, memang diproyeksikan untuk dunia yang akan datang, bukan dunia hari ini. Untuk itu pula kita harus sungguh-sungguh, saudara, mencari Tuhan. Ya. Seperti doa pagi kita ikut, setiap hari kita berdoa, kita belajar firman Tuhan, ya. Dan itu harus terus menambah pengetahuan kita. Makin hari hidup kita harus makin benar, makin baik, makin berkenan di hadapan Tuhan. Makin tak bercacat, tak bercela, makin suci, saudaraku. Sekecil apapun kesalahan jangan kita lakukan, sehalus apapun. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dulu kita lakukan, atau yang mungkin sekarang masih saudara lakukan, buang semua, jangan lakukan. Ingat bahwa hanya orang-orang kudus yang tidak bercacat yang akan masuk Yerusalem baru menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Untuk itu perlu perjuangan. Nah, kalau kita menaruh harapan kita, menaruh pengharapan kita pada kedatangan Tuhan itu, yaitu kita dimuliakan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan keluar dari bungkus, dari lingkup, dari penjara, dari pasungan yang memang menjadi bagian kita. Pasungan, penjara, belenggu, bungkus, yang itu merupakan anugerah. Tidak semua orang memiliki kondisi atau keadaan seperti kita. Tidak banyak orang, bahkan tidak ada orang seperti Abraham yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memenuhi rencana Allah menjadi berkat bagi dunia. Bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati, dan dia harus meninggalkan kampung halaman, sanak famili, keluarga, cara hidup, gaya hidup orang pada umumnya, dan masuk dalam cara dan gaya hidup umat pilihan yang akan mewarisi dunia yang akan datang. Kalau Abraham mewarisi negeri yang Allah janjikan, saudaraku. Nah, kita juga demikian, hidup kita dibungkus untuk itu. Nah, seringkali kita tanpa sadar keluar dari bungkus itu, keluar dari lingkup itu, keluar dari pasungan itu, keluar dari penjara itu, karena kita merasa bahwa ini tidak menyenangkan. Keluar dari penjara Tuhan akan masuk ke penjara setan. Bahaya, saudaraku. Keluar dari bungkus dan lingkup Tuhan ini, masuk bungkus dan lingkup setan. Bungkus dan lingkup dunia. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, dan memang terang dan gelap tidak bisa disatukan. Jadi kalau kita memilih Tuhan, kita memilih Dia saja. Tidak memilih yang lain. Ayo kita mulai hari ini, saudaraku, dengan memahami kebenaran ini, bahwa kita umat pilihan yang dibungkus, dilingkupi, dipenjara, dipasung dalam bungkus rencana Allah. Maka kita lebih fokus kepada Allah. Kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh, pembelaku. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh, pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Bapa di surga. Kau selalu menyertai ku
kan melihat kemuliaan-Mu. Amin. Ku kan melihat kemuliaan-Mu Bapa, Elohim Yahweh pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertai-Ku, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau selalu menyertai-Ku. Bapa, terima kasih. Mohon petunjuk dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami tahu diri, agar kami rendah hati. Kami bukan siapa-siapa, agar kami tidak menginginkan hal-hal yang melampaui kemampuan kami. Kami mau ikut menurut saja rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, ya Bapa di dalam surga. Hidup kami sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Elohim Yahweh pembelaku. Terima kasih. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah saudara pertemuan kita. Sampai bertemu besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.